Salam sahabat kala. Di video kali ini kita akan mencoba menelusuri Kodam salah satu tokoh di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu perlu kita ketahui apa itu Kodam pendamping. Kodam pendamping sering dikaitkan dengan orang yang memiliki ilmu kebatinan. Padahal, beberapa orang yang memiliki Kodam pendamping tidak menguasai ilmu kebatinan. Karena pada dasarnya tiap orang memiliki Kodam pendamping, hanya saja asal-usul, kadar, dan pengaruhnya berbeda-beda pada tiap orang. Kata Kodam, secara bahasa berarti sebagai pelayan ataupun pembantu. Kalau kita lihat dari sisi spiritual, umumnya Kodam dapat diartikan sebagai pendamping gaib yang asalnya bisa dari keturunan atau bawaan dari leluhur, dari pusaka, keilmuan, dan lain sebagainya. Mengenai Kodam leluhur, banyak di antara kita yang salah persepsi, menganggap bahwa yang menjaga kita adalah ruh dari nenek moyang. Padahal bukan, kecuali di kasus-kasus tertentu itu bisa terjadi. Tetapi sangat jarang sekali Kodam yang ikut pada kita di generasi sekarang, salah satunya adalah spirit dari leluhur. Sebagai contoh, dulunya nenek moyang kita punya keilmuan tertentu, dan ketika beliau meninggal, spirit dari keilmuannya itu masih ada dan mencari tuan baru pada keturunan-keturunannya yang memiliki kesamaan energi. Karakteristik yang sama dengan nenek moyangnya tersebut, spirit tersebut bisa berupa makhluk atau jin dengan berbagai pengaruh dan kegunaannya, pusaran energi dengan manfaat yang berbeda-beda, pecahan-pecahan memori, perasaan, dan lainnya. Itulah pembahasan singkat mengenai Kodam. Untuk lebih detail dan jelasnya bisa kita bahas di video lain yang khusus tentang seluk-beluk Kodam. Kembali ke topik awal. Kita akan mencoba menelusuri Kodam dari salah satu tokoh besar, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh di Indonesia, Bung Karno memiliki daya magis tersendiri dibandingkan tokoh-tokoh lainnya. Terutama keterkaitan beliau pada dunia spiritual. Betapa tidak, banyak yang mengira Bung Karno punya jimat atau amalan tertentu hingga selamat dari berbagai percobaan pembunuhan terhadapnya. Tidak hanya soal perlindungan diri, banyak faktor yang membuat beliau lebih menarik ditelusuri, termasuk karismanya yang tinggi, ketangguhan di atas mimbar, gelegar suara yang dapat menggetarkan semua yang mendengar, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Bung Karno juga dianggap memiliki banyak barang pusaka, mulai dari keris-keris keramat, tumpukan emas, hingga tongkat komandonya yang melegenda. Banyak yang meyakini kesemuanya itu kini ada di alam lain dan tidak bisa diambil sembarang, sebab di tiap-tiap benda mempunyai penjaganya masing-masing. Mengenai Kodam beliau, yang pertama muncul adalah sosok laki-laki tua seperti Resi, pertapa, dan juga memiliki kuasa yang besar di wilayahnya. Di sekitarnya selalu ada burung besar yang gagah sebagai tunggangan sekaligus pengawal. Sosok ini berasal dari timur, wilayahnya mencakup timur Jawa, Bali, sampai ke daerah Nusa Tenggara Timur. Keterkaitan sosok ini pada Bung Karno berasal dari jalur ibu beliau. Secara garis besar, pengaruh dari Kodam ini adalah sebagai penuntun sekaligus pembimbing dalam hal spiritual. Simbol kemurnian yang mampu mendinginkan suasana, amarah yang berapi-api tidak menjadi takut, tapi membakar semangat, spirit juang bagi yang mendengarkan. Terlebih kuasa atas diri sendiri, mengendalikan api di balik nyali. Sosok ini ada di banyak zaman, karena keberadaannya sudah sangat lama, jauh sebelum ada kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Dulunya juga ikut mendampingi tokoh-tokoh awal pendiri era kerajaan di bagian timur Jawa. Bukan tanpa sebab, sosok ini mengikuti Bung Karno. Selain dari garis ibu,
Alasan lain adalah karena di diri Bung Karno sudah ada jiwa kepemimpinan yang kuat, berguna untuk menjahit, menyatu padu segala yang terberai agar menjadi kesatuan utuh, dan tentunya berdiri atas kaki sendiri. Yang kedua adalah sosok perempuan seperti putri ataupun ratu. Berasal dari sepanjang pesisir timur Jawa, mendiami sebagian kelautan Nusantara, semacam simbol keberuntungan, mampu menghidupkan daya sekitarnya. Kegelapan yang menemu celah antara cahaya dan jalan, jawaban dari kebuntuan hasil akhir, kilau yang tak menyilaukan, mendekatkan pada hakikat. Inti dari keberagaman yang menyatu dalam diri, maka kebaharuan bukan lagi mimpi, tetapi kepastian yang pantas. Terlepas dari itu semua, bukan berarti keberhasilan dan kebesaran nama Bung Karno mutlak disebabkan oleh banyaknya pengaruh dari alam lain. Tak dipungkiri, Bung Karno sebagai seorang manusia juga mempunyai segudang kelebihan. Di antaranya, daya intelektual beliau yang tinggi, kecakapan dalam mengonsep sesuatu, visioner sejati, dan kelebihan-kelebihan lainnya yang membuat beliau dapat disejajarkan dengan tokoh-tokoh dunia lainnya. Sebab kendali diri tetap ada pada diri sendiri, makhluk apapun dari luar, termasuk Khodam dan lainnya hanya sebatas support. Besar kecil pengaruhnya, kuat lemah energinya, maupun tinggi rendah kedudukannya, semua bergantung pada apa yang diikutinya, yaitu manusia. Begitulah gambaran singkat kami dari beberapa Khodam Bung Karno. Di video berikutnya, kita akan menelusuri Khodam utama Bung Karno. Satu di antara yang banyak, sekali lagi yang utama belum tentu yang terkuat, tetapi yang paling berpengaruh dan yang paling dekat dengan kehidupan beliau. Jika sahabat Kala menyukai konten ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, salam sahabat Kala.